Kapan malaikat mendoakanmu? Pertama, ketika berdiri di saf pertama dalam salat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas saf pertama. Sahih Al-Jami' 1840. Kedua, ketika duduk di masjid setelah selesai salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia masih berada di tempat salatnya, dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia, selama dia tidak berhadatsah. Sahih Muslim 649. Ketiga, ketika menjenguk orang yang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Nabi, beliau bersabda, tidaklah seseorang menjenguk orang yang sakit di waktu sore, kecuali 70.000 malaikat akan menyertainya untuk memohonkan ampunan baginya hingga pagi, dan dia akan mendapatkan taman di surga. Dan jika dia menjenguk di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan menyertainya hingga sore, dan dia akan mendapatkan taman di surga. Sahih Al-Jami' 5717. Keempat, ketika mengunjungi saudaramu karena Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di desa lain, lalu Allah mengutus malaikat untuk mengawalnya di jalan. Ketika malaikat itu menemuinya, dia bertanya, mau kemana kamu? Laki-laki itu menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku di desa ini. Malaikat itu bertanya lagi, apakah kamu memiliki kepentingan dengannya? Laki-laki itu menjawab, tidak, selain karena aku mencintainya karena Allah. Malaikat itu berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk memberitahumu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya karenanya. Petik 2. Sahih Muslim 2567. Kelima, ketika mendoakan saudaramu tanpa sepengetahuannya. Dari Abu Darda, radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di dekat kepalanya ada malaikat yang diutus. Setiap kali ia berdoa kebaikan bagi saudaranya, malaikat itu berkata, amin, dan bagimu juga yang serupa. Petik 2. Sahih Muslim 2732. Keenam, ketika mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dari Abu Umamah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah, malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di sarangnya dan ikan di laut, bersalawat atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sahih Al-Jami' 1838. Ketujuh, ketika tidur dalam keadaan suci. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka di sisinya ada malaikat. Malaikat itu tidak akan bangun hingga dia berdoa, Ya Allah, ampunilah hambamu ini, karena dia tidur dalam keadaan suci. Petik 2. Sahih Ibnu Hibban 1051. Kedelapan, ketika makan sahur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Sahih Ibnu Hibban 3467, As-Silsilah Ash-Sahihah 3409. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk mendapatkan kebaikan dari 8 keadaan ini. Semoga bermanfaat.